Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama di hari yang insya Allah penuh dengan berkah, mari kita berkomitmen, mari kita berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, yang tentunya salah satu caranya adalah dengan mengerjakan segala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dibersamai dengan kita menghindari dan mencegah diri kita dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah akan membukakan pintu yang seluas-luasnya. Allah akan memberikan kita berbagai macam solusi untuk berbagai masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mengenal pribadi dan seluk-beluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang Islam, karena tentu kewajiban meneladani dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam arti lain, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tangga atau jembatan untuk kita menuju tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk diikuti dan diteladani. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, sampaikanlah wahai Muhammad, bahwa jika manusia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya cinta, maka konsekuensinya atau jalan terbaiknya adalah dengan mengikutimu, mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan demikian Allah juga akan mencintai manusia, mencintai hamba-hambanya yang tadi mengaku mencintai Allah, dan juga konsekuensinya adalah meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, berbicara pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
maka salah satu hal yang paling menonjol dari pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keluhuran akhlak beliau. Apalagi kalau kita berbicara tentang keluhuran akhlak sosial Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran pujian yang setinggi-tingginya terhadap akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Al-Qalam ayat 4 Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas keluhuran akhlak yang sangat agung. Begitu juga salah satu orang terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ibunda Aisyah, yang tentunya sebagai seorang istri Rasulullah sangat mengetahui luar dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada beberapa orang bertanya kepada Ibunda Aisyah, bertanya tentang apa saja akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya akhlak-akhlak tersebut layak untuk diteladani, maka Ibunda Aisyah menjawab dengan jawaban yang singkat namun padat, singkat namun mendalam. Ibunda Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran, bahwa akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Artinya siapa saja yang ingin mengetahui secara panjang dan lebar, secara mendalam akhlak Rasulullah seperti apa, maka bacalah Al-Quran. Atau dalam kata lain, siapa saja yang ingin mengetahui praktik nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, maka hendaknya dia membaca perjalanan hidup dan perjalanan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, keluhuran akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan bisa kita temukan dalam diri Rasulullah jauh sebelum Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Dan tentu kalau kita ingin mendapatkan gambaran betapa luhurnya akhlak Rasulullah yang tadi kita katakan keluhuran akhlak beliau bahkan ada sebelum beliau diangkat menjadi nabi, maka kita bisa dapatkan dari testimoni orang terdekat beliau, yaitu Ibunda Khadijah. Tentu kita mengetahui bersama Ibunda Khadijah menjadi istri Rasulullah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun. Sehingga dalam arti lain, setidaknya Ibunda Khadijah hidup bersama Rasulullah sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi selama 15 tahun, yang tentunya bisa kita pastikan bahwa sebelum terjadi pernikahan tersebut, tentu Ibunda Khadijah sudah mengetahui sedikit banyak tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Testimoni Ibunda Khadijah yang menggambarkan tentang akhlak dan keluhuran akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi saat peristiwa wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril, malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan kemudian Rasulullah pulang dalam keadaan yang sangat ketakutan, dengan kondisi jantungnya berdebar-debar.
Maka ketika itu Ibunda Khadijah menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya, "Fa wallahi la yukhzikallahu abada." Wahai suamiku, engkau tidak perlu takut, sebab engkau adalah manusia yang tidak akan pernah ditelantari, tidak akan pernah ditinggal, tidak akan pernah diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Ibunda Khadijah ingin menegaskan, ingin menenangkan hati suaminya bahwa selayaknya, bahwa idealnya orang yang memiliki akhlak mulia, orang yang selalu berbuat baik, maupun itu kepada kerabat ataupun kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, maka sangat tidak pantas untuk diberikan cobaan yang berat atau ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Ibunda Khadijah mengatakan, menjelaskan testimoni-testimoni tersebut, apa saja yang menjadi keluhuran akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Khadijah mengatakan, "Innaka latasilur rahim." Engkau suamiku wahai Muhammad, engkau selalu menyambung tali silaturahim. Engkau selalu menjaga hubungan dengan kerabat-kerabatmu. Ya tentu kalau kita berbicara bersilaturahim, menjaga kerekatan dan kedekatan dengan kerabat kita, tentu kita yakin itu tidak dilakukan hanya dengan bersapa, tidak dilakukan hanya dengan menanyakan kabar, tetapi tentu ada buah tangan yang dibawa saat kita bersilaturahim. Maka begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibunda Khadijah mengatakan, "Wa tahmilul kal." Dan engkau suamiku, selama ini engkau adalah orang yang suka memikul atau mengambil alih beban orang lain, bukan hanya sekedar meringankan. Artinya saat mungkin ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan katakan mungkin orang tersebut memiliki masalah ekonomi, katakan 100 juta, maka yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar meringankan dengan memberikan bantuan 5 juta, 20 juta, 50 juta, tetapi beliau mengambil alih beban tersebut. Dan bisa jadi Rasulullah melunasi atau memberikan bantuan full kepada orang yang meminta atau memiliki kesulitan tersebut. Karena tentu kalau kita berbicara atau kita mengkaji perkataan Ibunda Khadijah saat mengatakan wa tahmilul kal, al-hamal, dalam bahasa Arab al-hamal itu artinya adalah membawa. Tetapi membawa di sini, al-hamal digunakan oleh orang-orang Arab membawa sesuatu yang berat. Maka dari itu dalam Al-Quran wanita yang mengandung disebut dengan al-hamil, karena memang berat. Kemudian Ibunda Khadijah mengatakan wa taksibul ma'dum. Engkau suamiku wahai Muhammad, selama ini yang engkau lakukan salah satunya adalah memberdayakan orang yang kesulitan. Ada orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan bahwa dia memiliki kemampuan ini dan itu, tetapi masalahnya dia tidak memiliki modal. Maka kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memberdayakan orang tersebut. Waktu qridhaif, engkau wahai suamiku wahai Muhammad, yang engkau lakukan selama ini adalah menjamu tamu yang datang ke rumahmu dengan jamuan yang sangat baik. Dalam bahasa Arab, ikrahud dhaif artinya adalah menjamu tamu yang datang dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna mungkin.
tanpa menyisakan ruang dalam hati si tamu bahwa dia sedikit pun dilantarkan, tidak diurusi. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sebaliknya. Beliau benar-benar menjamu dan melayani tamu yang datang ke rumah beliau. Dan yang terakhir, Ibunda Khadijah mengatakan, wa tu'inu ala nawahibil haq, dan engkau wahai suamiku, selama ini yang engkau lakukan salah satunya adalah engkau selalu berada di garda terdepan ketika terjadi krisis, ketika terjadi musibah yang dialami oleh banyak orang. Maka artinya dari testimoni Ibunda Khadijah kita bisa mendapatkan, kita bisa menyimpulkan bahwa akhlak sosial Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar akhlak yang dilakukan dengan badan atau lisan, tetapi akhlak sosial Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dibersamai oleh unsur mengeluarkan harta atau unsur ekonomi. Maka tentu hadirin rahmati Allah, kita tidak perlu kaget jika kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu dihormati oleh masyarakat Mekah. Bahkan sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disepakati oleh masyarakat Mekah diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang sangat bisa dipercaya, sangat bisa diberikan amanah. Dan bayangkan, ada fakta menarik kalau kita membaca, mengkaji bagaimana amanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk hijrah ke Madinah, ada satu orang yang kemudian diperintahkan oleh Rasulullah untuk menetap terlebih dahulu di Mekah, diberi tugas oleh Rasulullah untuk mengembalikan harta masyarakat Mekah yang dititipkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tersebut adalah Ali bin Abi Thalib, dan bahkan dalam riwayatnya disebutkan Ali bin Abi Thalib memerlukan waktu selama 3 hari untuk menyelesaikan tugas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya jumlah harta yang dititipkan kepada Rasulullah pada saat itu sangat banyak. Apalagi kalau kita berbicara mata uang pada hari itu adalah emas dan perak. Dan yang menjadi menarik adalah bahwa peristiwa hijrah tersebut adalah 13 tahun dari diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwa total masyarakat Mekah pada saat itu sekitar 8.000 jiwa, sementara yang masuk Islam dari masyarakat Mekah kurang lebih 200 orang saja. Artinya 95% lebih masyarakat Mekah berbeda keyakinan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian mereka memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi uniknya, ketika mereka mencari siapa sosok yang bisa dipercayai, diamanahi untuk menjaga harta-harta mereka, maka jawabannya adalah Muhammad bin Abdullah. Maka jawabannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitulah keluhuran akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahmati Allah, mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita, ini bisa menjadi dorongan bagi kita semua untuk bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di masa-masa yang saya yakin masa-masa ini adalah masa-masa yang kita alami sebagai masa sulit, walaupun tentu kesulitan yang dirasakan satu dengan yang lain di antara kita berbeda-beda. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa wa rasulil mujtaba. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ibadallah, i'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa thalatha bikum innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wardallah 'anil khulafa al-a'immatil hunafa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'alaina ma'ahum fi jannatika ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma shfi mardal muslimin, Allahumma alif baina qulubil muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustata'afina fi sa'iri biladil muslimin. Allahumma aslih wulata umurina wafiqhum lima tuhibbuhu wa tardah wahdihim ila tahkimi syari'atika fi biladina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.